Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semua, kembali bersama saya Siti Lastu di Learning Journal Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada perkuliahan kali ini dilakukan secara offline di kelas. Langsung saja kita bahas mengenai menelusuri dunia jurnalisme investigasi. Yang pertama, pengertian jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi adalah bentuk jurnalisme yang menyelidiki informasi tersembunyi atau rahasia untuk mengungkap fakta demi kepentingan publik, yang sering disebut sebagai fungsi watchdog. Berbeda dengan penyelidikan polisi yang memiliki wewenang hukum, jurnalisme investigasi mengandalkan metode jurnalistik seperti wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Bentuk jurnalisme ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sengaja ditutupi, dengan contoh kasus seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan skandal lingkungan. Kemudian tahapan pelaksanaan jurnalisme investigasi. Yang pertama, conception atau pencarian ide. Wartawan perlu menggali berbagai sumber inspirasi untuk menemukan topik yang layak diinvestigasi. Ide dapat muncul dari saran seseorang, hasil pengamatan langsung di lapangan, membaca berita-berita lama, atau mengembangkan sudut pandang baru dari suatu peristiwa yang sudah diberitakan. Yang kedua, feasibility study atau studi kelayakan. Tahap kedua adalah mengukur kelayakan ide yang telah ditemukan. Wartawan melakukan penilaian terhadap kemampuan, sumber daya, dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan liputan investigasi. Dalam tahapan ini perlu diperhitungkan berbagai hambatan yang mungkin muncul, seperti tekanan dari pihak tertentu, resiko hukum, hingga ancaman keselamatan wartawan. Yang ketiga, go-no-go decision. Tahap ini merupakan keputusan akhir apakah investigasi akan dilanjutkan atau tidak. Setelah melakukan studi kelayakan, redaksi bersama tim investigasi menilai manfaat, resiko, dan kemungkinan hasil dari liputan tersebut. Keputusan go berarti liputan siap dijalankan dengan dukungan penuh, sementara no-go berarti proyek ditunda atau dibatalkan karena alasan tertentu. Yang keempat, dashboarding atau dasar analisis. Pada tahap ini, wartawan mulai membangun dasar pijakan dalam menganalisis kasus. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder seperti laporan keuangan, dokumen hukum, atau arsip publik yang relevan. Yang kelima, planning atau perencanaan. Tahap ini mencakup penyusunan strategi liputan yang terperinci. Redaksi menentukan siapa saja wartawan yang terlibat, pembagian tugas masing-masing, jadwal kerja, serta metode pengumpulan data yang akan digunakan. Yang keenam, original research atau riset data. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan investigasi. Wartawan melakukan riset mendalam melalui dua jalur utama, yaitu paper trials, jejak dokumen, dan people trials, jejak manusia. Yang ketujuh, revolution atau evaluasi kembali. Setelah mengumpulkan sejumlah data dan informasi, wartawan perlu melakukan evaluasi terhadap hasil sementara. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah data yang diperoleh sudah cukup kuat dan relevan dengan hipotesis awal. Jika ditemukan kekosongan atau ketidaksesuaian, maka wartawan harus melakukan penelusuran ulang untuk memperbaikinya. Yang kedelapan, filling the gaps atau menutupi kekosongan data. Pada tahap ini, wartawan berupaya melengkapi bagian-bagian informasi yang masih kurang. Kadang, dalam proses investigasi, ada data yang belum lengkap atau bukti yang masih kabur. Maka, wartawan melakukan liputan tambahan, wawancara, atau verifikasi silang dengan sumber lain. Yang kesembilan, final evaluation atau evaluasi akhir. Tahap evaluasi akhir dilakukan untuk menilai keseluruhan hasil liputan. Wartawan dan redaktur memastikan keakuratan data, validitas sumber, serta meninjau kembali dampak potensial dari publikasi berita tersebut. Yang ke-10, writing dan rewriting, penulisan dan penyuntingan. Setelah semua data diverifikasi, wartawan mulai menulis laporan investigasi dengan gaya yang jelas, logis, dan berbasis bukti. Proses penulisan ini seringkali memerlukan beberapa kali revisi atau rewriting agar narasi yang disajikan kuat dan mudah dipahami pembaca. Yang terakhir, publication dan follow-up atau publikasi dan tindak lanjut. Tahap terakhir adalah publikasi hasil liputan investigasi. Biasanya, laporan investigatif tidak hanya diterbitkan sekali, tetapi juga diikuti dengan liputan lanjutan atau follow-up stories yang memantau perkembangan kasus setelah berita pertama muncul. Tahap ini berfungsi untuk memastikan akuntabilitas pihak yang dilaporkan serta memberikan informasi terbaru kepada publik.
Selanjutnya, perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lainnya. Jurnalisme investigasi bersifat proaktif dan mendalam, membutuhkan waktu lama, bulan, bahkan per tahun, untuk mengungkap fakta tersembunyi melalui rahasia dengan dampak yang bertujuan mendorong perubahan sosial. Sebaliknya, jurnalisme biasa bersifat reaktif dan aktual, diselesaikan dalam waktu cepat, hari atau per minggu, mengandalkan sumber terbuka seperti siaran pers, dan dampaknya lebih berfokus pada penyampaian informasi secara cepat kepada publik. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar jurnalisme investigasi. Yang pertama, sistematis. Yang kedua, logis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, legal. Yang kelima, ilmiah. Yang keenam, efektif. Yang ketujuh, jaringan atau networking. Yang kedelapan, kompeten. Dan kesembilan, kerahasiaan. Yang terakhir, independen. Jadi teman-teman, bahwasanya jurnalisme investigasi merupakan bentuk jurnalisme mendalam yang berperan mengungkap fakta tersembunyi, berfungsi sebagai kontrol sosial dan pilar demokrasi melalui tahapan sistematis dan prinsip yang ketat. Di Indonesia, perkembangannya menjadi signifikan pasca reformasi, sehingga penting bagi kita, apalagi mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, untuk mengintegrasikan nilai-nilai dakwah dengan praktik jurnalisme ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Siti Lastu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal selanjutnya.